menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif, ini berbeda konteksnya dengan mendorong inovasi dan kreasi. Kalau yang pertama lebih ditujukan kepada bagaimana menjadi diri sendiri sebagai sosok yang inovatif dan kreatif, namun yang disebut dengan mendorong inovasi dan kreasi lebih menekankan bagaimana jika kita saat ini berada di posisi sebagai seorang leader, seorang pemimpin, itu mengajak atau mendorong tim kita mengeluarkan ide-ide yang brilian, menjadi sosok yang inovatif, dan juga mencurahkan segala bentuk kreativitasnya agar membantu ketercapaiannya tujuan sebuah tim di dalam organisasi. Nah, bicara mengenai mendorong inovasi dan kreativitas, ini saya sedang membaca juga buku dari Dale Carnegie. Nah, ini edisi bahasa Indonesia dengan judul Sukses Memimpin, di mana di dalamnya terdapat sebuah bab atau pembahasan yang memang bertemakan tentang mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, menariknya adalah di buku ini dijelaskan juga hal-hal apa sih yang itu bisa menutup pintu kreativitas dan hal-hal yang memang bisa membangun yang namanya kreativitas itu sendiri. Nah, penjelasan ini kayak cocok buat Anda semua yang berperan sebagai seorang leader, apapun jenjang atau level kepemimpinannya, tapi bukan berarti menutup kemungkinan, menutup celah bagi kita semua yang saat ini menjadi tim member untuk mempelajari poin tentang mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, yang pertama, yuk kita mulai terlebih dahulu dari penjelasan tentang apa sih hal-hal yang memang itu bisa menutup pintu kreativitas. Nah, kalau di sini diceritakan, tidak semua gagasan harus berhasil atau bahkan bernilai untuk dijalankan. Meski demikian, setidaknya jika kita memikirkan dan berbicara dengan orang lain tentang suatu gagasan, kita bisa menjelajahi kemungkinannya. Jika gagasan ditolak, pelajarilah alasannya. Jangan berkecil hati, seringkali suatu gagasan walaupun kelihatannya baik tidak sesuai dengan aplikasi spesifik atau tepat untuk suatu waktu. Bukan berarti gagasan itu tidak baik dan juga sebaliknya tidak diinterpretasikan sebagai serangan personal. Gagasannya yang ditolak bukan kita. Nah, dari penjelasan di sini memberi sebuah pesan ya, khususnya insight apa sih yang oleh saya pribadi dapatkan dengan membaca hal-hal barusan ya terkait sesuatu yang bisa menutup pintu kreativitas. Bahwa ditekankan gini, kalau kita mau jadi seorang yang kreatif, hindari yang namanya sifat atau sikap yang baperan. Ya bukan berarti kita nggak boleh punya perasaan ya. Kenapa? Karena sejatinya ketika ada sebuah kreativitas, sebuah inovasi, sebuah gagasan yang berasal dari diri kita, itu sebetulnya bukan semata-mata untuk memuaskan diri kita, tapi itu semua bertujuan untuk memuaskan customer kita, orang-orang lain yang memang membutuhkan bantuan dari diri kita. Saya juga teringat sebuah pesan ya, dari boleh dikatakan dari guru saya juga gitu ya, yang menyebutkan bahwa kalau memang kita berniat untuk membantu orang lain, kemudian kita punya ide, punya gagasan, dan bahkan mereka tuh tanya pada diri kita, tapi ternyata gagasan dan ide yang digunakan itu adalah hal yang berbeda yang mungkin menurut saya, lah kok baik banget ya, alias biasa banget ya. Maka nggak apa-apa, kita nggak usah baperan. Kenapa? Karena tahu ujung-ujungnya yang akan menikmati sebuah solusi yang mengandung unsur inovasi dan kreativitas itu bukan diri kita, tapi siapa? Mereka, orang yang memang perlu kita bantu atau customer kita, ya. Nah, berikutnya penjelasan tentang apa sih hal yang bisa membangun yang namanya kreativitas. Jadi di sini disebutkan kebanyakan orang tidak benar-benar percaya bahwa dirinya kreatif. Seumur hidup mereka diajari bahwa kreativitas adalah bakat spesial yang hanya dimiliki oleh seniman, penemu, dan para jenius. Tidak benar. Psikolog membuktikan bahwa pemikiran kreatif itu bisa ditumbuhkan. Nah, jadi buat Anda semua yang merasa bahwa perasaan kalau saya ini termasuk orang yang nggak kreatif deh. Kenapa?
karena cenderung lebih sering menjalankan apa yang disampaikan oleh atasan, cenderung lebih menuruti, patuh, ya, mengikuti apa yang diberikan. Bukan berarti kita ini bukan orang yang kreatif, dan jangan juga ditafsirkan atau dimaknai bahwa kreativitas itu hanya dimiliki oleh mereka yang berkiprah di industri seni, ya. Mau itu musisi, mau itu pelukis, mau itu pembuat atau pemahat patung. Tapi yang namanya inovasi atau kreativitas itu juga bisa datang dari siapa saja. Karena kreativitas yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah dan berbeda, dan juga tentunya bisa memberikan manfaat untuk mereka yang menikmatinya. Dalam hal ini bisa jadi customer-nya, ya, siapapun itu. Nah, kemudian di buku ini juga dijelaskan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita lebih kreatif. Nah, di sini kalimat yang dipakai membuat diri kita lebih kreatif. Jadi bisa digunakan atau diimplementasikan kalau kita jadi leader untuk mendorong tim kita agar lebih kreatif, bisa juga dimanfaatkan oleh kita yang saat ini memang berposisi sebagai orang yang dipimpin atau team member. Apa saja? Yang pertama disebutkan di sini adalah observasi. Nah, jadi seseorang tidak harus menghayalkan gagasan baru agar kreatif. Mengamati hal-hal di sekitar kita dan menerapkan apa yang kita pelajari pada situasi yang baru merupakan hal yang sama kreatifnya dengan inovasi total. Nah, di sini ada kisahnya juga, ya. Bernama Stan, manajer Hooper Steel di Las Vegas, mengamati bahwa semakin banyak pompa bensin yang menjadi swalayan dan tidak lagi memiliki fasilitas untuk mengganti oli dan pelumas. Kemudian muncul jasa pelumasan cepat untuk memenuhi kebutuhan mengganti oli dan pelumas. Stan menggunakan tempat itu untuk mobilnya dan senang dengan kecepatan dan kualitas pekerjaan mereka. Selama bertahun-tahun, Hooper Steel mengirimkan truknya ke departemen perawatan penyalur untuk jasa lubrikasi reguler. Kegiatan ini memerlukan 2 orang untuk membawa truk ke penyalur, ya. Jadi 1 orang itu untuk mengantar dan yang lain kembali ke toko dengan mobilnya. Meninggalkan truk di penyalur selama 1 hari penuh. Kemudian kembali lagi untuk mengambil truk lagi, kemudian lagi mengambil waktu kerja 2 orang. Nah, jadi dari kisah ini, untuk mengganti oli dan pelumas menghabiskan waktu 1 hari dan membutuhkan manpower atau SDM sejumlah 2 orang. Jadi 2 orang itu pertama berangkat, 1 orang di drop, ya. Kemudian setelah itu 1 orang lagi kembali, ya. Nah, mengapa tidak menggunakan jasa pelumasan cepat untuk truk-truk kita? Pikir si Stan. Hasilnya, dengan mengirim 1 pengemudi ke jasa pelumasan cepat dan membuat orang tersebut menunggu selama 30 menit selama truk itu ditangani, Stan menghemat sekitar 1.600 per bulan berkenaan dengan jasa perawatan dan waktu yang hilang. Sebagai tambahan, mereka bisa menggunakan truk hampir sepanjang hari. Nah, jadi ternyata yang namanya kreatif maksud saya, itu bukan melulu sesuatu yang datangnya dari diri kita, dari pemikiran kita, murni, original atau otentik. Tetapi bisa saja justru berasal dari bagaimana cara kita mengamati lingkungan sekitar kita. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Stan ini dari Hooper Steel di Las Vegas. Nah, kemudian selain melakukan observasi, ada juga di sini disebutkan melakukan yang namanya modifikasi. Ya, penjelasannya, dapatkah kita memodifikasi sebuah produk atau konsep yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu yang berbeda? Pendiri Think Big memodifikasi produk standar dengan memperbesarnya. Tiruan raksasa produk-produk populer berkisar dari pensil dan penerima pesan telepon sampai binatang dan furniture. Menciptakan pasar yang seluruhnya baru dalam periklanan, dekorasi, dan barang-barang aksesori. Pertumbuhan industri komputer dan elektronik didasari oleh modifikasi, yaitu dengan membuat miniatur sistem dan komponen elektronik dengan microchip. Jadi kreativitas atau kreatif itu bisa juga selain dari
kita mengobservasi atau mengamati lingkungan sekitar, ya, ternyata bisa juga kita dengan melakukan yang namanya modifikasi. Memodifikasi hal-hal yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan berarti ketika itu berasal dari hal yang existing atau yang sudah ada, itu mengkategorikan bahwa kita bukan orang yang kreatif. Karena jangan-jangan dengan kita sedikit melakukan perubahan atau modifikasi, justru itu bisa memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkannya. Jadi sudah ada dua, yaitu observasi dan modifikasi. Berikutnya, kita juga bisa melakukan substitusi. Nah, seperti apa penjelasannya? Di sini dikisahkan seseorang yang bernama Darlene. Dia ini seorang manajer kantor di Mailers, menghadapi masa sulit untuk mempertahankan karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat membosankan, yaitu memasukkan brosur dan sampel ke dalam amplop. Sifat pekerjaan itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilakukan oleh alat otomatis. Tingkat pergantian karyawan ini tidak saja mahal, tapi ia juga tidak yakin akan ada orang yang mau melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi boro-boro mau digantikan ya. Mikirin, ini kira-kira ada nggak orang lain yang mau melakukan pekerjaan sama? Itu juga sepertinya mustahil ya. Ia berpikir, jika orang normal merasa pekerjaan ini membosankan, ya, mungkin orang yang secara mental terbelakang tidak akan merasa bosan. Dengan menempatkan orang-orang yang lambat belajar, ini dalam tanda kutip ya, untuk mengisi pekerjaan ini, Darlene merekrut karyawan yang tidak pernah bosan serta menjadi karyawan yang mantap dan bernilai. Justru unsur substitusinya adalah mengganti orang yang dalam tanda kutip normal karena dinilai bahwa ini merupakan pekerjaan yang akan membosankan, dengan kalau di sini di bertanda kutip juga ya, mengganti dengan mereka yang termasuk kategori orang yang lambat dalam belajar. Ini saya tidak memodifikasi kalimatnya, menyalin persis dengan apa yang terdapat di buku ini. Tapi saya kan Anda paham ya, maksudnya orang yang lambat belajar itu seperti apa. Oke. Sehingga yang tadinya berpotensi, aduh ini susah nih mencari karyawan untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi karena mengganti atau mensubstitusi kriterianya, maka tetap bisa melakukan pekerjaan tersebut dan juga tetap bernilai. Nah, yang berikutnya ada eliminasi atau menghapus atau menghilangkan ya. Jadi tadi sudah ada observasi, kemudian sudah ada modifikasi, lalu ada substitusi dan berikutnya eliminasi. Nah, ceritanya seperti apa? Gil marah. Perusahaannya menambah lagi satu formulir yang harus diisi para wiranaga. Bagaimana ia bisa menjual barang di luar sana jika ada begitu banyak pekerjaan administrasi yang harus dilakukan? Nah, kalau saya tangkap sekilas, ini berkisah tentang pekerjaan di bidang penjualan, tapi diminta oleh perusahaan atau organisasi tersebut tetap melakukan yang namanya tertib administrasi. Tapi si Gil ini memiliki keluhan, gimana kita bisa menjual yang banyak ya? Bagaimana kita bisa melakukan sales cycle yang komprehensif kalau kita disibukkan dengan pekerjaan administrasi. Nah, ketika ia mengeluh pada manajer penjualan, manajer itu hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa orang-orang di atas membutuhkan informasi itu. Gil membawa semua formulir yang harus diisi, menyusunnya satu persatu dan menganalisis informasi apa yang dibutuhkan. Tampak jelas bahwa ada sejumlah duplikasi data. Bukannya mengikuti, Gil merancang format baru yang mencakup fakta yang diperlukan oleh manajemen dan mudah untuk diisi. Hal ini tidak saja memudahkan pekerjaan wiraniaga, melainkan juga menghemat waktu dan uang perusahaan cukup besar. Manfaat tambahan adalah perbuatan Gil mengawali kajian dan revisi sistematis terhadap semua formulir di perusahaannya, yang akhirnya menghilangkan laporan-laporan yang kadaluarsa dan tidak diperlukan. Contoh-contoh itu hanyalah beberapa aliran kreativitas yang dapat dirangsang. Dengan meregangkan imajinasi, memperluas cakrawala, memetakan pendekatan konvensional, kita bisa menjadi lebih inventif, memecahkan masalah yang sukar dan memulai serta mengimplementasikan konsep-konsep baru yang menarik. Hal ini tidak saja menguntungkan perusahaan, melainkan juga memberikan perasaan berhasil ketika gagasan kita berhasil diimplementasikan. Nah,
Ini merupakan sebuah kisah di mana yang namanya inovasi atau kreativitas itu justru datang dari anggota tim atau tim member, ya. Ketika ada sebuah keluhan, ada sebuah permasalahan, Gil pertama kali mengajukan yang namanya keberatan kepada manajernya, karena boleh dibilang orang di level staff itu memiliki kewenangan yang berbeda dengan orang yang di level lebih tinggi. Nah, tapi di sini ternyata kalau seseorang itu mau dan bisa mengambil sebuah inisiatif dan memberikan penjelasan yang logis dan juga menghilangkan beberapa informasi yang kayaknya ini nggak diperlukan deh, ya, dan disertai dengan argumentasi yang kuat, maka itu ternyata bisa memberikan nilai yang positif bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi organisasi. Yang tentunya memang di sini di kisah ini tidak disampaikan secara mendetail, ya. Tentunya ada pendekatan-pendekatan khusus, cara komunikasi khusus yang memang bisa dilakukan oleh mereka yang berada di level staff atau pelaksana supaya itu bisa didengarkan oleh orang dengan jabatan yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, bicara mengenai eliminasi, ini ada sebuah quote, ya, yang dikutip dari Dale Carnegie langsung, yaitu orang yang melangkah paling jauh umumnya adalah mereka yang memiliki keinginan dan keberanian. Nah, sebagaimana contoh si Gil tadi, dia berani menyampaikan bahwa ini masalah nih buat dirinya, gitu ya. Kemudian perahu yang mencari aman tidak pernah beranjak dari garis pantai. Jadi di situ-situ aja, ya. Nah, sudah ada 4 langkah, ya, untuk mengembangkan yang namanya kreativitas. Pertama adalah observasi, kemudian modifikasi, lalu substitusi, dan juga eliminasi. Nah, di sini ada satu tambahan lagi, yaitu kreativitas kelompok. Nah, simak, ya. Kebanyakan orang membayangkan sosok kreatif sebagai seorang yang bekerja dan menghasilkan gagasan atau penemuan seperti Bill Gates atau Steve Jobs. Sesungguhnya, banyak konsep kreatif yang datang dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama. Interaksi dan saling memupuk gagasan merangsang sintesis gagasan. Pepatah lama yang mengatakan, 2 kepala lebih baik daripada 1, dan penguatannya bahwa banyak kepala lebih baik daripada beberapa sudah dibuktikan berulang kali. Upaya kelompok dalam komite dan konferensi telah berhasil memecahkan banyak masalah. Nah, di sini juga salah satu pendekatan yang dibahas adalah tentang kerja kelompok atau kreativitas kelompok menggunakan teknik yang disebut brainstorming. Nah, kita simak lagi penjelasan berikutnya, ya. Prinsip psikologis di balik brainstorming disebut pemicu. Suatu gagasan dapat memicu gagasan lain di pikiran orang yang mendengarkannya. Jadi kenapa disebut sebagai pemicu? Karena kalau kita tahu proses brainstorming kan itu kita semua berkumpul beberapa orang, kemudian ada sebuah objektif, ya, misalkan kumpulkan sebanyak mungkin ide atau gagasan untuk mengatasi permasalahan ini. Dimulai dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Yang bisa jadi ada orang yang ketika berkumpul di situ masih bingung, masih blank nih, mau memikirkan apa. Ternyata tiba-tiba setelah mendengar ide atau gagasan dari orang yang lainnya, dia terpicu, tertrigger atau terstimulus bahwa oh ya, ide ini kan bisa juga kita modifikasi atau kita, kalau pakai bahasa yang tadi, ya, eliminasi, dan itu menjadi sebuah ide yang baru. Nah, yang akhirnya adalah apa? Ketika seseorang pertama kali mungkin ada yang bingung ini mau ngapain, tiba-tiba terpicu untuk mengeluarkan ide atau gagasannya. Karena di sini juga dijelaskan dalam brainstorming itu boleh dibilang fase di mana antar anggota yang memang memiliki kesempatan untuk mencurahkan ide atau gagasannya itu bukan fase menseleksi atau memilih ide yang nantinya akan dijalankan, tapi lebih bersifat kepada mengumpulkan sebanyak mungkin ide-ide yang berpeluang atau berpotensi alias memiliki probabilitas yang tinggi untuk memecahkan sebuah permasalahan atau untuk dilakukan supaya kita bisa mencapai sesuatu. Nah, penekanan yang disampaikan juga di sini adalah tidak semua masalah cocok untuk brainstorming. Ingat, ya, jadi brainstorming bukan istilahnya bukan obat dari segala penyakit, ya. Namun brainstorming bisa sangat menolong dalam banyak situasi. Brainstorming bekerja lebih baik dalam memecahkan masalah spesifik daripada dalam menentukan tujuan jangka panjang atau kebijakan yang bersifat umum. Beberapa contoh brainstorming yang berhasil adalah ketika memberi nama produk baru, membuka jalur distribusi baru, membuat suatu pekerjaan menjadi tidak begitu membosankan,
dan membangun pendekatan non-tradisional ketika memasarkan suatu produk atau jasa. Nah, jadi buat Anda semua yang mungkin saat ini memikirkan kira-kira apa nih nama yang baik untuk produknya, untuk layanannya, atau tagline untuk kegiatan yang mau dijalankan, bisa menggunakan brainstorming karena di sini disebutkan salah satunya berhasil ketika memberi nama produk baru. Nah, maka ingat rekan-rekan semua, setiap orang itu kreatif dan sadari kalau kita di posisi leader atau pemimpin, jangan pernah meremehkan potensi yang namanya anggota tim kita dengan dalih bahwa oh mereka mah orang yang nggak kreatif, orang yang nggak bisa menyampaikan sebuah ide atau inovasi. Hanya mungkin kita perlu mencari cara khusus, pendekatan khusus supaya dia itu mau terbuka dan menyampaikan ide atau gagasannya dan memberikan ruang bagi mereka untuk bisa mencurahkan ide atau inovasinya. Terima kasih, selamat bertumbuh dan sukses selalu untuk Anda semuanya.